Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sobat dan sahabat dimanapun berada ya. Dalam kesempatan kali ini saya biasa main-main di kebun di malam hari ya. Kita cek kontrol tanaman ya. Eh, Konsep berkebun tanpa nyiram ya, enak, enjoy gitu kan ya. Tinggal nunggu panen gitu kan. Nah, video apa kali ini yang akan saya informasikan ya, yang belum subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbarukan dari saya ya. Oke, sobat dan sahabat, saya akan membahas masih tetap sayuran ya. Nah, sobat dan sahabat ya, kenapa saya mencoba melakukan ya konsep berkebun tanpa nyiram ya, karena kan artinya gini, tidak semua orang berkesempatan memiliki waktu ya, memiliki waktu. Maka konsep ini saya terapkan supaya sesibuk apapun ya, sobat masih bisa berkebun. Sekalipun rumahnya sudah di bumping block ya, sudah di plester gitu kan. Karena konsep ini sangat sederhana sekali ya. Dengan media galon ya. Cara pembuatannya, media bahannya, media itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nah, yang kali ini yang saya bahas adalah tanaman sayuran sekitar yang sudah tidak asing lagi ya, kangkung ya, sobat dan sahabat ya. Nah, dengan media tanam yang sama ya, ternyata cocok ya untuk sayuran ya. Dari mulai timun, kemudian bonteng, sekarang saya coba di kangkung ya. Nah, ini ya sobat dan sahabat. Nah, ini usia belum 1 minggu ya di media galon tuh. Jadi berapapun sobat semai ya, itu 100 tidak ya, saya nggak bisa mengatakan 100% tumbuh ya gitu kan, karena yang numbuhkan bukan saya gitu kan, yang maha kuasa. Nah, ini hasilnya sobat ya. Nah ya, tuh seperti ini ya. Ini kan udah nyaman banget ya, tanpa menyiramnya ya. Tuh airnya kelihatan ya, ini enggak begitu penuh ya, itu sobat dan sahabat ya. Nah, ternyata kalau sudah tahu konsep ini, berkebun itu sangat mengasihkan gitu kan ya. Jadi kita bisa berbagai tanaman kita uji cobakan, kemudian ya bisa berkebun di lahan sempit gitu kan ya. Jadi sangat tidak mungkin sekali kalau para sobat dan sahabat itu, saya berkebun gak punya lahan gitu kan ya. Tuh ya. Nah, itu nggak, buat saya tidak mungkin gitu kan ya. Makanya saya berikan solusi cara seperti ini ya, sobat dan sahabat ya. Nanti akan saya bandingkan ya antara yang langsung di tanah ya, kemudian dengan media seperti ini ya. Nah, ini ya sobat dan sahabat ya, mudah-mudahan video ini memotivasi para sobat dan sahabat sehingga tidak membuang limbah atau sampah, selalu dimanfaatkan berangkat dari LRT ya, limbah rumah tangga, sehingga kalau tahu manfaatnya limbah atau sampah ya, kalau melihat sampah itu seperti wah, itu harta karun gitu kan ya. Padahal itu kan barang, bagi yang nggak tahu, barang yang nggak berharga ya gitu kan. Kalau sobat itu sudah bisa memanfaatkan sampah-sampah menjadikan nilai produksi, tugas para sahabat nanti membersihkan sampah-sampah masyarakat gitu kan ya. Sampah-sampah masyarakat itu ya, yang dalam tanda kutip eh, belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan ya. Itu kan bisa bisa dilatih sehingga terciptalah di lingkungan kita, di desa kita itu tidak ada pengangguran. Karena bertani itu nggak perlu ijazah gitu kan ya, nggak perlu ijazah. Saya nggak pakai ijazah bertani, cuman modalnya
kemauan dan ketekunan. Buat saya di bertani itu nggak berlaku ijazah walaupun S1 gitu kan ya. Tuh ya. Kenapa? Tinggal niat, eh, tekun, rutin ya. Nah, saya konsep ini cuman di sela-sela pekerjaan itu ya, 3 jam ya, pagi 1 jam, pulang kerja 2 jam. Selebihnya bonus kalau mau meningkatkan nilai produksi gitu kan ya. Nah ini ya sobat dan sahabat ya, dan saya berharap itu kan ya di level RT RW itu bisa merubah paradigma, bisa minimal tidak beli beli sayur ya, bisa tanam sendiri, bisa nikmati sendiri. Kalau punya lahannya luas itu bisa mulai berproduksi untuk dijual ya. Kemudian ya kalau misalkan di lingkungan RT RW sudah terjalin seperti itu, apalagi ditunjang dengan ternak ya, apalagi ditunjang dengan pembuatan proses produksi pupuk sistem organik, merambah ke satu RW, kemudian merambah ke satu desa ya. Nah ini sebenarnya perputaran uang yang rotasi circle-nya cukup tinggi ya. Pernah nggak berpikir para sobat dan aparatur perangkat desa itu perputaran tiap kakak dalam per 1 hari itu membeli biaya sayur itu berapa ya. Kalau misalkan rata-rata satu kakak itu 20.000, minimnya 20.000 untuk satu keluarga ya, keluarga kecil gitu kan ya. Berarti kalau misalkan 4 ya berarti kan satu orang itu kan berarti jatahnya 5.000 ya. Nah 5.000 itu kan makanan apa? Tapi kalau bisa tanam sendiri, bisa produksi sendiri, nggak beli kan, gratis gitu kan ya. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya ya. Itu diantaranya. Nanti kan bisa nanti, oh RT ini kebunnya nanam sayurnya timun, RT ini nanam sayurnya terong, kemudian RT berikutnya cabai, RT berikutnya lombok ya, kemudian RT berikutnya tomat. Nah itu kan sama-sama saling membutuhkan ya. Kenapa tidak diciptakan peluang bisnis pasar lokal, pasar pasar desa gitu kan. Kalaupun itu nggak perlu tiap hari, bisa 2 hari sekali atau ya, atau misalkan seminggu sekali itu kan bisa. Tinggal gimana konsep kita gitu kan ya, memanage supaya terjadi perputaran uang di lingkungan kita, di tempat kita, dan menjadikan produktivitas sehingga tidak ada orang yang berkata, wah sulit usaha, sulit cari uang gitu kan ya. Nah tapi dengan kemauan artinya kita sendiri itu akan tercipta ya. Sehingga kalau nanti sobat bisa kalkulasi satu desa satu kecamatan, wah itu nilainya udah ratusan juta ya. Saya sudah coba analisis menghitungnya gitu kan ya. Tapi saya ini manajemen seperti ini belum saya konsepkan, belum saya bikin videokan ya. Saya dulu memberikan inspirasi dulu ya, inspirasi dulu ya, sehingga di desa itu tidak ada orang yang nganggur, semua produktif dan semua bisa menghasilkan dan semua bisa menciptakan lapangan kerja ya. Kalau desa-desa di Indonesia seperti itu, saya rasa Indonesia tidak kekurangan sandang atau pangan gitu kan ya, kekurangan sandang atau pangan, bahkan taraf tingkat kehidupannya, basis produksi itu bukan kota atau bukan pabrik, tapi desa bisa menghasilkan peluang usaha. Kenapa saya berpikir desa menjadikan nilai produksi? Karena kalau berwirausaha di kota itu pasti banyak saingan gitu kan ya. Ya, sesulit apapun
sesusah apapun, orang desa butuh makan nggak pertanyaannya? Orang kota butuh makan nggak? Orang desa butuh sayur nggak? Orang kota butuh sayur nggak? Nah, konsepnya itu saja. Memanfaatkan dari apa yang ada, berangkat dari apa yang ada. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.